Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti dengan NIM 2021001013 dari PBSI kelas 2A. Sebagaimana dari video ini, saya akan memenuhi tugas daripada berbicara retorik, yakni terampil berpidato. Mari kita simak video kita berikut ini. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Dewantara Muda sekalian yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk berpidato. Kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan budaya nasional, budaya lokal maupun kebudayaan asing yang telah lahir di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki berbagai keanekaragaman budaya. Dan keanekaragaman ini dijadikan pula sebagai jati diri dan cerminan bangsa Indonesia. Maka tidak asing lagi jika Indonesia disebut-sebut sebagai negara adidaya budaya. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragamannya. Terdapat ratusan bahkan ribuan suku bangsa dari berbagai suku bangsa ini. Kemudian terbentuklah suatu budaya yang berbeda-beda. Terbayangkan seberapa banyak budaya yang ada di Indonesia ini. Namun, seberapa banyakkah budaya yang bisa kita sebutkan oleh para generasi muda? Pasti jawabannya, tapi inilah kenyataannya. Layaknya generasi muda zaman sekarang, seakan acuh dan tidak peduli dengan budayanya sendiri. Lalu, pentingkah sebagai kita, sebagai generasi muda, untuk melestarikan budaya bangsa? Tentu saja penting, bukan? Karena saya pun beranggapan bahwa kebudayaan merupakan seluruh jati diri bangsa warga Indonesia. Layaknya generasi muda zaman sekarang seakan-akan acuh dan tidak peduli dengan kebudayaannya sendiri. Lalu, di era globalisasi seperti ini, kebudayaan selalu dituntut untuk dapat mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, semata-mata globalisasi itu memang penting. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti segala arus globalisasi. Mengapa demikian? Karena tidak seluruh globalisasi itu membawa sinergi yang baik bagi kita. Kita sebagai warga negara yang cerdas, selayaknya kita dapat memfilter atau menyaring berbagai globalisasi yang penting dan tidak penting. Karena dalam globalisasi tersendiri, itu terdapat suatu kebaikan dan terdapat pula suatu keburukan. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita buang. Nah, menurut saya, globalisasi ini dalam kebudayaan sangat mengancam daripada keaslian kebudayaan tersebut. Mengapa demikian? Dan saya pun beranggapan bahwa globalisasi di bidang kebudayaan itu dapat mengancam atau dapat menghilangkan suatu keaslian daripada budaya daerah tersebut. Kemudian di era globalisasi seperti ini, banyak sekali para generasi Indonesia yang berprestasi dan cerdas. Tetapi mereka hanya egois dan tidak ingin dan tidak ada rasa kepedulian sedikitpun terhadap budayanya sendiri. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan itu dianggaplah sangat kuno. Padahal kebudayaan sendiri merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Teman-teman Dewantara Muda sekalian yang saya hormati, pasti kita sudah tidak asing lagi bukan dengan semboyan trikon? Ya, yakni trikon ini dapat kita gunakan sebagai teori untuk kita dapat mengembangkan serta melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Jadi trikon ini ada 3. Yang pertama ada continue, yakni kita dapat meningkatkan dan mengembangkan atau melanjutkan kebudayaan yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada konvergensi, yakni kita dapat jalan bersama dengan kebudayaan lain, dengan arti kita dapat memperkaya belajar dari budaya lain, atau lebih tepatnya lagi dengan seleksi dan adaptasi. Kemudian yang terakhir ada konsentris, yakni kita tidak kehilangan kepribadian kebudayaan kita sendiri. Jadi setelah kita berjalan dengan kebudayaan lain, kita hanya memperkaya dan saling mengenal, tetapi kita tidak boleh kehilangan jati diri kebudayaan kita sendiri. Maka dengan adanya teori ini, setidaknya kita sebagai Dewantara Muda dan sebagai generasi muda turut andil dalam mengembangkan serta melestarikan kebudayaan sendiri. Nah,
Jika kita lihat berbagai kasus yang menyangkut dengan kebudayaan sangat banyak sekali. Nah, di sini saya mengambil beberapa kasus nyata yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yakni sebuah kasus warga Nganjuk yang menggelar ritual di pinggir pantai Watu Ulo Jember. Nah, dalam kasus ini terlihat pada sebuah video yang beredar di laman media sosial Instagram, terlihat para warga yang berbaris rapi sembari mengadahkan tangannya dan menghadap pantai selatan. Nah, dalam hal ini bagi warga penyelenggara merupakan suatu adat dan suatu kebudayaan. Namun hal ini malah ditentang oleh para warga yang menyaksikan dan mereka menganggap bahwa kegiatan ini adalah kegiatan musik dan sebagainya. Nah, dalam urusan ini kita kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Di Indonesia sendiri, kebudayaan dan tradisi ini memang ada. Namun, saya percaya masih banyak masyarakat yang menganggap ini adalah suatu kegiatan yang tidak berfaedah. Tapi saya juga percaya bahwa hal yang menganggap tradisi ini adalah suatu kegiatan yang tidak berfaedah, mungkin mereka masih sangat kurang akan pemahaman akan budaya adat istiadat. Dan bagi masyarakat yang menjadikan ini adalah suatu kasus, dan saya percaya pula bahwa kurangnya kesadaran pula bagi mereka dalam mengenal berbagai kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimanakah kita sebagai pemuda dalam melestarikan kebudayaan bangsa? Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara merealisasikan dan menerapkan sebagaimana trikon tadi. Jadi kita dapat mengenali budaya kita kepada kebudayaan lain. Kemudian kita dapat pula mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada di Indonesia dengan harapan agar kebudayaan kita dapat dikenali dan lebih tertarik atau lebih menarik untuk dipelajari oleh kebudayaan lain. Dengan harapan setelah kita melestarikan budaya ini, maka kita dapat memperpanjang umur kebudayaan kita. Dan adapun tujuan dari melestarikan budaya yang lain, yakni untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, ayo kita sebagai generasi muda, patutnya kita jaga, kita lindungi, kita kembangkan, dan kita lestarikan budaya Indonesia. Baiklah, cukup sekian pidato dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri. Salam dan bahagia.